Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. فقل في سني علما ورزقني فضلا اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا رب العالمين اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا للمهتدين اللهم امين. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Di antara nikmatnya ialah kita dapat berkumpulkan di tempat yang insyaallah tidak berkali ini, dan tidak lupa saya mengingatkan untuk senantiasa meningkatkan kualitas pengetahuan dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam tidak lupa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada siapa saja yang sebenarnya hingga hari akhir kelak. Semoga telah kita diberikan syafaatnya sehingga kita dapat masuk di surga Firdaus al-A'la bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Allahumma. Yang terhormat Kiai Haji Ustaz Usman selaku Pondok Pesantren Al-Fas, dan kepada teman-teman saya yang saya banggakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan melanjutkan kajian tafsir di dalam kitab tafsir Surah Al-Tafsir yang mana sekarang telah sampai pada pembahasan surah As-Saff. Baik, langsung saja kita mulai. Baik, ayat di surah As-Saff ia ihda suwar madaniyah. Surah As-Saff ia salah satu golongan dari surah madaniyah allati tu'ani bil ahkam tasyri'iyyah, yang mana di dalamnya mengandung hukum-hukum yang disyariatkan. Walakin surah yatahaddatsu an mawdu'i al-kitab wa jihadi ba'da Allah. Dan di dalam surat ini membicarakan masalah peperangan dan berjihad melawan musuh-musuh Allah. Wa tadhiyati fi sabilillah li'izaz dinihi, dan mengorbankan jiwa di dalam berjuang di jalan Allah untuk memuliakan agamanya. Wa alladhi kalimatihi, dan untuk meninggikan kalimatnya. Wa an tijarati rabihat allati ila sa'adatil mu'minin fid dunya wal akhirah, dan tentang perdagangan yang menguntungkan yang memperoleh kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman di dunia dan akhirat. Walakinna al-mu'awwil alladhi taduru alaihi suratuhu huwa al-kitab, akan tetapi pembicaraan yang berulang-ulang di dalam surat ini yaitu tentang peperangan. Walihada sumiyat surah, dan karena ini dinamakan surah As-Saff yang berlisan. Kemudian tema yang pertama, ibtada surah al-karimatu ba'da tasbihillahi wa tarjih. Surat yang mulia ini dimulai dengan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkannya. Bitahdziril mu'minina min iflasil wahd, dengan mengingatkan orang-orang mukmin dari perselisihan perjanjian, wa ada min waqa'i bima tasammuhi, dan tidak mendapat janji. Jadi tema pembahasan dalam tema yang pertama itu membahas dari ayat pertama sampai dengan ayat 3, yang mana menjelaskan bahwa dari surat As-Saff ia mensucikan dan mengagungkan Allah dan mengingatkan orang-orang yang beriman untuk menepati janji yang mereka janjikan. Kemudian tema pembahasan kedua, summa tahaddatsa an qitalil a'da Allah bi syuja'atil mu'mini wa bisalati. Kemudian surat ini membicarakan tentang peperangan melawan musuh-musuh Allah dengan keberanian orang-orang beriman untuk melawannya. Li'annahu yuqatilu min ajli gharadin, karena sesungguhnya mereka berperang untuk menjemput kemuliaan. Wa huwa rabbun benar, dan dia meninggikan cahaya benar dari kalimatillah, dan meninggikan kalimat Allah. Tema yang kedua membahas
membahas ayat 4 yang mana membicarakan tentang surat kemuliaan berperang untuk membela Allah dan mengikat kalimat. Kemudian wacana pada surah ba'da dzalika mu'aqqab al-yahudi da'at Musa wa Isa alaihi wassalam, dan surat ini mencakup usaha orang-orang Yahudi untuk membuktikan dakwah Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam. Wa ma asabihim min al-adab fi sabilillah, dan apa saja menjadi kepada mereka dari penderitaan berjuang di jalan Allah. Wa dzalika tasliyatu li Rasulillah, dan itu sebagai penghibur bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana kaum kafir dalam menyampaikan Islam kepada kafir Mekah. Tema yang ketiga membahas dari ayat 5 sampai dengan ayat 7 yang mana dalamnya mencakup tentang kisah sakitnya Nabi Musa dan Nabi Isa yang dizalimi oleh kaumnya. Kemudian watahaddatsat as-surah an sunnatillahi fi nasril dini, dan surat ini membicarakan tentang Allah dalam pertolongan terhadap agamanya, bukan dia ini dan pada nabi-nabinya serta wali-wali. Wadurratin misla lil musyrikin fi asmihim ala muharibati dinillah, dan surat ini membuat permisalan untuk orang-orang musyrik dalam tekad mereka untuk atas memerangi agama Allah. Biman yuri itfa'an nuri syamsi bifahmil hakim, dengan siapa yang ingin memadamkan cahaya matahari dengan mulutnya yang indah. Tema yang keempat ini membahas dari ayat 8 sampai dengan ayat 9, yaitu membicarakan tentang kebencian orang-orang kafir terhadap Allah sehingga mereka ingin memadamkan cahaya Islam, yang mana Islam telah menjadi agama yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagai agama yang benar, sehingga Allah telah menyempurnakan cahayanya. Kemudian wada'at suratul mu'minina ila tijaratil rabihah, dan surat ini mengajak kepada orang-orang beriman untuk melakukan perdagangan yang menguntungkan. Wa harratuhum 'ala jihad fi sabilillah, dan mendorong mereka untuk berjihad di jalan Allah bin nafsi wal nafis, dengan jiwa dan hartanya. Lianalu sa'adat daim al-kabirah ma'anusratil ajilati fid dunya, untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi dan besar bersama pertolongan yang berlangsung di dunia. Pokoknya Rasul di usul terjemi buat tashbih, dan surat ini dan pembicaraan surat ini dengan gaya penuh keinginan atau dorongan dan menciptakan perasaan rindu. Jadi dalam tema yang kelima itu membahas dari ayat 10 sampai dengan ayat 13, yang mana dalamnya berisi ajakan kepada orang-orang beriman untuk melakukan perdagangan yang menguntungkan, yang mana hakikat perdagangan yang menguntungkan ialah berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan harta. Kemudian wa mati suratul bid'ati ahli iman ila nusrati dinir rahman, dan surat ini ditutup dengan ajakan kepada orang-orang yang beriman untuk melakukan pertolongan kepada agama Allah. Kama fa'ila al-hawariyyun sahabat Isa, sebagaimana yang dilakukan oleh hawariyun sahabat-sahabat Nabi Isa alaihissalam. Hina da'ahum ila nusrati dinillah fastajabu wa nasrul haqq wa rasul, ketika mereka diajak untuk menolong agama Allah, maka mereka menjawab panggilan untuk menolong kebenaran dan Rasul. وهكذا يتناسب البدء مع الختام في أبدأ بيان وإحكام, dan ini telah tersusun dari permulaan sampai dengan penutup dalam membuat penjelasan dan hukum. Kemudian ayat yang ke-6 bahas ayat ke-14 surat ini, yang mana surat ini ditutup dengan ajakan kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi penolong agama Allah sebagaimana yang dilakukan hawariyun sahabat-sahabat Nabi Isa alaihissalam. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari kata pembahasan surat As-Saff ini ialah
Orang-orang yang beriman hendaknya menyempurnakan janji yang mereka janjikan sehingga dapat bertemu dengan pemimpin agama Allah, yaitu dengan menguatkan iman kepada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalannya dengan jiwa, raga dan harta. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu yuwaffiquna ila ma fihi khairu lil Islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.